Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Kita akan mulai pembahasan tentang materi pertama kita yaitu aktivitas dan latihan. Baik, aktivitas itu bisa diartikan sebagai sebuah energi atau keadaan bergerak di mana manusia itu memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu, manusia tersebut perlu sebuah gerakan atau perlu sebuah energi yang nanti akan disalurkan, gitu ya. Nah, kebutuhan aktivitas ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan kebutuhan dasar yang lain. Bisa dengan kebutuhan dasar yang tadi berdasarkan kebutuhan ininya ya, kebutuhan hidupnya ya, untuk makan, minum, dan yang paling penting adalah tidur. Eliminasi juga nanti berhubungan dengan, aktivitas ini dan saling mempengaruhi manusia yang lain seperti istirahat juga, ya. Jadi kebutuhan aktivitas itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yang juga berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang lainnya, yang ini dalam hal ini contohkan adalah tidur dan istirahat. Orang nggak akan enak tidur, nggak akan enak istirahat kalau dia nggak beraktivitas gitu. Tapi kalau dia sudah beraktivitas, dia akan merasa capek, dia akan merasa energinya banyak terbuang, maka untuk istirahat pun akan lebih enak gitu ya teman-teman ya. Nah, bisa juga berhubungan dengan, eee, kebutuhan dasar yang lain, yaitu eliminasi, di mana ketika kita beraktivitas itu akan membantu peristaltik khusus untuk bergerak lebih kuat, sehingga untuk buang air besar itu jadi lebih lancar, itu juga, bisa mempengaruhi. Bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Bergerak itu merupakan kemampuan tubuh berpindah posisi atau mengubah posisi tubuh gitu. Jadi, ini definisi dari bergerak. Postur tubuh yang baik itu adalah posisi seimbang yang bisa mengurangi resiko cedera. Tujuannya apa sih kita harus bergerak? Tujuannya apa kita harus menjaga postur tubuh yang baik? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan tubuh, meminimalkan kelelahan otot dan mengurangi resiko gangguan muskuloskeletal. Jadi, keseimbangan tubuh itu memang dipengaruhi oleh sistem saraf, ya. Tapi dengan kita sering berlatih, sering bergerak, untuk berusaha mempertahankan postur tubuh yang seimbang, maka keseimbangan tubuh kita juga akan lebih terjaga. Serta meminimalkan kelelahan otot. Bu, bukannya kalau bergerak, kalau latihan itu jadi capek ya, Bu, jadi lelah ototnya. Iya, kalau terlalu berlebihan, tapi terlalu sering beristirahat, tidak bergerak itu juga malah membuat kelelahan otot loh. Ototnya jadi kaku. Terus buat bergerak itu juga jadi tidak lemes lagi, susah untuk bergerak gitu. Jadi, salah satu tujuan bergerak yaitu meminimalkan kelelahan otot, serta mengurangi gangguan resiko muskuloskeletal. Nanti akan kita bahas di belakang tuh, apa sih, efek samping dari tidak bergerak gitu ya. Sistem tubuh yang berperan dalam, aktivitas dan latihan dalam proses bergerak ini ada yang pertama tulang, ada otot, ada sistem syaraf, dan ada sendi. Jadi bukan hanya kita bergerak pakai apa nih? Ya tulang dong Bu, enggak bisa, enggak tulang-tulang doang, nggak ada ototnya, nggak bisa gitu ya. Tulang sama otot itu kan menempel. Enggak Bu, teman saya kurus, nggak ada ototnya gitu, nggak bisa, tetap ada. Manusia hidup itu pasti ada tulang, ada otot, terus kemudian ada sistem saraf dan sendi. Bisa nggak Bu tulang otot aja? Enggak, karena supirnya itu adalah di sistem syaraf. Yang mengontrol itu adalah sistem syaraf, gitu. Kenapa otot dan tulang itu bisa berkoordinasi, bisa bergerak, itu karena ada sinyal, ada, apa namanya, perintah dari sistem syaraf. Tulang, kita review kembali nih. Pelajaran dulu pasti SMA juga pernah dibahas tentang tulang ini ya. Fungsi tulang itu yang pertama adalah membentuk rangka. Jadi tulang itu membuat rangka tubuh manusia. Tulang itu adalah rangka tubuh manusia, membentuk itunya ya.
Apa dia akan ke atas, apa dia ke samping gitu kan. Seberapa panjangnya, seberapa lebarnya itu ditentukan oleh tulang. Kemudian tulang juga tempat melekatnya otot. Sebagai penyimpanan mineral itu di dalam-dalam tulang ya, di dalam eh, sumsum tulang itu kan ada mineral-mineral dan tulang sendiri itu juga terbentuk dari beberapa mineral tubuh. Ada kalsium, ada fosfor gitu kan. Terus tulang ini sebagai fungsi tempat sumsum tulangnya itu ada. Itu yang tadi saya bilang mineralnya ada di dalam sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini nanti berperan dalam pembentukan sel darah. Ya, sel darah diperlukan untuk apa? Ya, untuk transportasi oksigen di dalam tubuh. Tulang ini juga berfungsi sebagai pelindung organ-organ dalam. Bayangkan di dada. Dada itu ada organ, ada paru-paru, ada jantung gitu kan, yang tertutup oleh tulang rusuk. Kalau tidak ada tulang rusuk, apa yang terjadi? Kamu kejedot atau kena bola, udah langsung kena jantung tuh, kena paru-parunya. Sedangkan paru-paru dan jantung itu eh, bukan organ yang keras gitu ya, itu organ vital yang lembut. Gitu. Ya udah langsung terluka, ya udah langsung salam, the end. Gitu kan, makanya tulang ini melindungi organ-organ dalam tersebut. Apalagi yang terlindungi oleh organ otak. Yang terlindungi oleh tulang itu ada otak. Ya, di kepala itu tengkorak ini isinya tulang semua. Dan di situ. Di dalamnya ada apa? Ada otak, ada yang sistem-sistem saraf juga ada di situ gitu kan. Coba bayangkan kalau nggak ada tulangnya. Ya, pusing dikit udah langsung ini lah. Udah langsung bermasalah gitu. Nah, jenis-jenis tulang ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang dengan bentuk yang tidak teratur, dan ada tulang sesamoid. Tulang panjang itu contohnya ada humerus, ada radius, ada femur, dan tibia. Mulai pelajari bahasa-bahasa yang seperti ini ya. Humerus itu di mana, radius femur itu di mana gitu. Saya kasih gambarnya. Femur itu paha. Nah, nanti fibula tibia itu yang ada di bawahnya, yang biasanya orang awam bilang gares gitu ya. Itu tuh tibia tuh namanya. Humerus, humerus itu ada di lengan atas. Nah, di bawahnya tuh ada radius dan ada ulna. Tuh, tuh mulai dipelajari. Terus ada tulang pendek, ada karpal dan tarsal. Itu dicari-carinya di sini ya. Karpal, metakarpal, palang itu adalah tulang-tulang pendek. Tulang pipih yang bentuknya pipih, ada skapula, ada tulang rusuk, ada tulang tengkorak gitu. Jadi yang bentuknya tipis. Skapula itu yang di punggung, ini yang di belakang, yang kayak sayap, yang di bawahnya pundak gitu ya, itu skapula. Tulang rusuk ini juga, tulang rusuk itu bukannya ini ya, Bu, bukannya silinder gitu, bulat-bulat, enggak. Tulang rusuk itu ternyata pipih, teman-teman. Ya, bisa lihatlah tulang rusuknya ayam itu kan bentuknya nggak bulat-bulat, tapi dia pipih. Terus ada tulang dengan bentuk yang tidak teratur, contohnya vertebra dan mandibula. Ini, ini vertebra ini. Vertebra itu tulang belakang. Iya, tulang belakang yang panjang ini namanya vertebra. Ini kalau kita potong melintang, kita lihat dari depan itu, dari belakang itu begini, dari samping itu begini, dari atas begini, dari belakang itu begini. Itu bentuknya kan nggak beraturan tuh. Mau dibilang pipih, tapi dia melingkar. Mau dibilang panjang, nggak panjang juga, cuma segini gitu kan. Terus ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid itu contohnya patella. Ini nggak ada patella. Patella itu dengkul, mangkoknya dengkul. Ya, itu tulang sesamoid. Kemudian yang kedua, ada otot dan tendon. Otot itu merupakan eh,
sebuah organ yang mempunyai kemampuan berkontraksi yang memungkinkan tubuh bergerak sesuai keinginan. Berkontraksi itu artinya apa? Artinya bisa menekan, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi gitu ya. Jadi berkontraksi itu menekan. Nah, eh, selain otot, itu ada yang namanya tendon. Tendon itu adalah jaringan ikat yang melekat pada tulang, sedangkan origo adalah tempat asal tendon dan insersio adalah arah tendon. Kalau tendonnya terputus, itu akan membuat kontraksi otot itu tidak akan dapat menggerakkan tulang. Saya kasih lihat gambar ini. Ini yang atlet-atlet, kalian yang suka main bola gitu atau atlet, tahu pasti. Jadi, tendon itu merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan otot. Kalau ini terputus, ya nyeri dan ototnya jadi nggak bisa berkontraksi gitu. Sedangkan ligamen itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Bukannya tulang dengan tulang itu sendi. Sendi itu di sini nih, ini wilayahnya namanya sendi. Tapi jaringan ikat yang menghubungkan itu namanya ligamen. Nah, kalau ligamennya terputus gimana? Itu juga sama. Nyeri, harus istirahat dan harus dibenerin gitu ya. Itu kan ada tuh pebasket atau yang suka main bola, atlet-atlet gitu ya. Itu kadang mengalami nyeri di kaki. Nanti dia putus ligamen tuh, berarti ini yang putus. Oh, tendonnya yang kena nih, oh, berarti ini yang kena. Gitu ya. Kemudian sistem saraf nih sekarang. Tadi otot udah. Sistem saraf. Sistem saraf itu ada sistem saraf pusat. Kalau pusat itu berarti di kantornya itu berarti di kepala. Itu ada di otak dan medula spinalis. Tulang belakang. Ya, ke belakang. Kemudian yang dia mengantarkan perintah ke ujung-ujung ke semua anggota tubuh itu namanya sistem saraf tepi atau perifer. Nah, kemudian sendi. Sendi itu tempat bertemunya dua ujung tulang atau lebih ya. Jadi sendi itu adalah wilayahnya. Kalau tadi jaringan ikat yang menghubungkan namanya ligamen. Balik lagi nih ke pengertian mobilisasi. Jadi kan udah aktivitas, latihan, bergerak gitu ya. Sekarang mobilisasi. Mobilisasi merupakan kemampuan untuk bergerak bebas, tapi yang terkontrol dan terkoordinasi. Jadi bukan bergerak yang sembarangan gitu, enggak. Orang kecang juga bergerak, tapi kan itu enggak terkoordinasi. Dan dia tuk gitu kan. Tapi kalau yang dia bisa bergerak bebas sesuai dengan pergerakan sendinya, terus gerakannya terkontrol dan terkoordinasi artinya sesuai dengan perintah dari sistem saraf itu disebut sebagai mobilisasi. Tujuannya untuk mempertahankan fungsi otot, meningkatkan sirkulasi dan mencegah komplikasi. Hampir sama yang bergerak mobilisasi. Jenis mobilitas, ada mobilitas penuh, ada mobilitas yang sebagian. Kalau mobilitas penuh ya yang bagus, yang sehat tuh. Sistem sarafnya berfungsi dengan baik. Sistem sarafnya bisa mengontrol gerakan di seluruh area tubuh. Mau geleng-geleng, mau kedip-kedip gitu, mau mangap-mangap, atau mau itu semuanya bisa terkontrol penuh oleh sistem saraf, namanya mobilitas penuh. Tapi kalau mobilitas sebagian, itu ada batasannya. Batasannya bisa batasan yang jelas, gitu. Ketidakmampuan batasan atau poin Bu? Batasan yang menunjukkan bahwa seseorang itu mengalami gangguan bergerak. Jadi ada bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak bisa digerakkan. Itu bisa dipengaruhi oleh gangguan sistem saraf motorik atau sensorik pada area tubuhnya. Mobilitas sebagian ini dibagi menjadi dua, yang temporer maupun yang permanen. Kalau temporer itu sementara, kalau yang permanen itu menetap. Jadi ada orang yang nggak bisa bergerak sebagian, itu sifatnya cuma sementara.
Contohnya, kalau orang-orang tersebut itu mengalami trauma pada muskuloskeletalnya, trauma reversibel, artinya trauma yang bisa kembali pulih. Contoh, patah tulang, kesleo, tadi yang putus ligamen tendon, gitu. Itu kan dia akan mengalami gangguan mobilitas. Dia nggak akan bisa bergerak, tapi sifatnya hanya sementara saja. Nanti kalau udah sembuh, ya udah, tulangnya udah nyambung lagi, ya udah, gitu kan, bisa digerakkan lagi. Tapi kalau yang permanen itu yang menetap. Nah, kalau yang menetap ini yang rusak bukan di sistem muskuloskeletalnya, bukan di sistem pertulangan dan perototannya, tapi dari sistem sarafnya. Contoh, kalau orang-orang yang kena serangan stroke, kan udah koslet tuh di semuanya tuh, di otaknya gitu udah ada gangguan sehingga dia tidak bisa Eee, mengendalikan salah satu area di bagian tubuhnya. Faktor yang mempengaruhi mobilitas ada gaya hidup, ada proses penyakit, kebudayaan, tingkat energi, usia, dan status perkembangan. Gaya hidup contohnya berkaitan dengan, pekerjaan gitu ya. Kalau orang yang bekerjanya itu bekerja dengan memerlukan tenaga, ya contohnya kayak yang jualan keliling gitu, ya dia kan memang mau nggak mau harus bergerak. Tapi beda yang jualannya di pasar, dia kan lebih banyak duduk, paling berdiri gitu ya. Beda lagi nanti kalau dosen, berdiri kalau lagi ngajar, kalau ini nih misalnya pergi ke kelas gitu kan, ya itu mobilitasnya akan berbeda. Proses penyakit yang tadi itu, kalau ada faktor ya otomatis mobilitasnya akan menurun dibandingkan yang sehat. Kebudayaan. Nah, ini berdasarkan pada kepercayaan. Contoh pada orang-orang yang pos operasi, pos SC misalnya, sesar, pos melahirkan. Itu kalau orang zaman dulu kebiasaannya adalah kalau habis operasi udah jangan bergerak dulu. Takut nanti jahitannya sobek, takut nanti jahitannya jebol. Enggak, sekarang nggak boleh. Sekarang eh, kebudayaannya yaitu, kepercayaannya yaitu boleh kok bergerak, tapi dengan rentang gerak yang eh, sudah diatur. Ada mobilisasi dini tuh malah bagus gitu, tapi bertahap, tapi teratur gitu. Jadi ada tahapannya. Kaki dulu geser-geser. Terus nanti kalau mau berdiri nggak langsung berdiri, unclang-unclang dulu, duduk tegak dulu, baru habis itu nanti berdiri dulu berapa detik, terus duduk, baru nanti melangkah, gitu itu ada tahapannya. Tingkat energi. Nah, ini nanti berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur energinya. Kalau orang yang sehat, dia akan bisa mengatur energinya untuk bergerak dengan bebas. Tapi ada keterbatasan ketika dia punya kemampuan dalam pengaturan energi. Contoh pada orang-orang dengan gangguan jantung, serangan jantung misalnya. Energinya itu akan terpusat pada bagaimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ketika dia bergerak sedikit, udahlah ngos-ngosan gitu. Jadi energinya nggak ada. Tapi sebenarnya dia masih bisa bergerak, cuma energinya yang tidak bisa diatur untuk ke situ. Kemudian usia, usia dan status perkembangan ini jelas. Bayi disuruh balapan sama kalian, ya menang kalian. Oh, bayi belum bisa bergerak gitu kan. Itu jelas untuk mobilitasnya di situ. Kebalikan dari mobilitas adalah imobilitas. Imobilitas itu keadaan di mana seorang tidak dapat bergerak secara bebas. Ya, jenis imobilitas ada fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Fisik jelas, tubuhnya secara fisik itu tidak bisa bergerak. Intelektual berarti kemampuan berpikir, kemampuan untuk mengkritisi sesuatu itu mandek atau berhenti. Mau kalian jangannya amit-amit ya mahasiswa itu nggak boleh ada mobilitas intelektual. Jadi dia harus mampu untuk berpikir kritis, harus mampu untuk mengomentari atau eh, apa namanya
mengomentari atau mengkritisi sesuatu gitu, harus punya inovasi-inovasi dalam hidup, tuh. Terus ada imobilitas emosional, di mana dia itu emosinya mandek. Mungkin kalau anak-anak remaja itu yang sering dibilang, "Saya tuh udah mati rasa, saya nggak mungkin jatuh cinta lagi." Ya ampun, ya saking saking sakit hatinya gitu ya, habis putus cinta, terus dibuatlah seperti itu misalnya. Enggak sih sebenarnya nggak boleh begitu, itu nggak bagus juga. Ada lagi mobilitas sosial, di mana dia itu tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Ingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang harus bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain ya. Nggak bisa tuh diem-dieman aja. Dampak dari imobilisasi, kontraktur, atau kekakuan pada sendi dan pada tulangnya. Kalian mungkin pernah lihat eh, lansia yang dia dengan tirah baring lama itu mengalami kontraktur, kakinya itu kaku, digerakkan saja susah. Jadi udah nekuk terus, atau mungkin ada lansia yang tubuhnya itu bengkok, bengkok, udah nggak bisa tegak lagi gitu. Itu salah satu bentuk kontraktur. Disus atrofi, mengecil ukurannya. Ya bisa dilihat lah tangan kanan dengan tangan kiri kalian itu lebih besar mana. Kalau yang nggak kidal itu tangan kanan akan lebih besar daripada tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan itu lebih banyak bergerak dibandingkan tangan kiri. Ya. Terus konstipasi, orang kalau imobilisasi jarang bergerak, dia nanti akan keras buang air besarnya. Kok bisa, Bu? Iya, karena dengan bergerak, yang tadi saya sebutkan di awal, dengan bergerak itu peristaltik usus juga akan terbantu untuk memompa makanan, untuk menyerap makanan, sehingga bisa lebih lancar buang air besarnya. Tapi kalau enggak ya peristaltiknya ikut mandek, akhirnya konstipasi lah. Terus pressure ulcer atau luka tekan, biasanya di bagian sakrum. Sakrum itu di tulang ekor, ya. Itu kalau dia lama berbaring, apa namanya, terlentang, kalian wis suruh terlentang 2 jam aja, apa yang dirasakan? Panas punggungnya. Di titik-titik tertentu itu terasa nyeri, terutama di bagian sakrum atau tulang ekor. Nah, di situ tuh eh, yang pertama nanti akan kemerahan, terus nanti kemudian lama-lama timbul luka. Kayak yang pada orang diabetes itu kadang di situnya ada luka tuh di situ. Terus gastritis, gangguan lambung, dan ketidakseimbangan mineral dan elektrolit serta kehilangan mineral tulang. Jadi tulang-tulangnya juga lama-lama akan keropos karena nggak ada peredaran mineral dan elektrolit di situ. Ini yang harus dihafalkan juga karena ketika kalian nanti melakukan pengkajian keperawatan, ini akan dinilai tingkat kemampuan aktivitas dari 0 sampai 4. 0 itu artinya mampu merawat diri secara penuh. Satu, pakai alat bantuan. Dua, pakai bantuan dari orang lain. Tiga, pakai bantuan dan pengawasan orang lain. Empat, sangat tergantung dan tidak dapat melakukan atau berpartisipasi dalam perawatan. Artinya cuma udah terlentang aja, terserah mau diapain gitu. Yang memerlukan alat contohnya gimana? Contohnya kalau mau berjalan tuh ada yang pakai kursi roda atau pakai krek gitu ya. Tapi untuk pindah ke kursi roda atau untuk menggunakan krek dia masih bisa sendiri. Itu berarti satu. Dua, kalau perlu bantuan atau pengawasan orang lain, cuma butuh dituntun tapi nggak perlu pakai krek atau pakai kursi roda. Tuh. Dua. Tiga, ya yang pakai kursi roda yang harus didorongkan. Kalau nggak perlu didorong dia bisa duduk sendiri ya nggak apa-apa. Empat itu ya yang cuma bisa terlentang aja, kita nggak bisa mindahin. Kemudian ada lagi yang namanya derajat kekuatan otot. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi cuma sampai 4 aktivitas, kalau kekuatan otot itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kekuatan otot ini harus diukur sesuai
tempatnya, karena sesuai ekstremitasnya, artinya sesuai dengan alat geraknya. Karena bisa jadi berbeda antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Ekstremitas atas itu adalah tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Itu namanya ekstremitas atas. Kalau ekstremitas bawah itu adalah kaki. Kaki kanan atau kaki kiri. Itu harus diukur semua. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau 5 itu artinya kekuatannya normal. Kamu ajak pancok masih bisa melawan. 4 itu gerakannya normal, bisa melawan gravitasi, dan bisa melawan tahanan minimal. Jadi kalau diajakin eh, apa dikasih tekanan gitu di sini, dijatuhkan begini, dia masih bisa. Kalau yang ditekan banget dia akan jatuh. Tapi kalau cuma ditumpuk di tangan lain dia masih bisa bertahan. Tapi begitu dikasih pemberat sedikit langsung jatuh. Nah, itu 4. 3 itu kalau dia cuma bisa melawan gravitasi. Jadi artinya Bu, coba tangannya diangkat. Dia bisa angkat tangan. Dia bisa angkat tangan begini. Tapi kalau dikasih tahanan minimal sedikit begini langsung jatuh. Itu 3. 2 itu bisa melawan gravitasi dengan topangan. Artinya gini, Bu tolong Bu tangannya diangkat. Kita bantu ngangkat dulu. Setelah sampai di atas, dilepas, itu tetap bertahan di atas, itu 2. Tapi kalau disuruh ngangkat sendiri dia nggak bisa. 1 itu kalau nggak ada gerakan, cuman kontraksi otot aja yang bisa dilihat. Jadi kayak 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 berusaha untuk bergerak gitu. Tapi dia nggak bisa ngangkat. 0 itu kalau paralisis sempurna, artinya ada kelemahan total. Macam-macam gangguan. Penyebab ya, penyebab seorang tuh imobilisasi, fraktur atau patah tulang, got, asam urat, artritis, peradangan sendi, terus ada cedera jaringan lunak atau keras. Hal-hal yang perlu dikaji, ada tingkat aktivitas sehari-hari, tadi menggunakan scoring yang 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada makan, bergerak, bergerak berpindah, toilet, mandi, satunya ganti baju. Itu pilihan. Tingkat kelelahan. Tingkat kelelahan itu untuk mengukur energinya. Jadi diukur tanda-tanda vital sebelum sesudah melakukan aktivitas. Sebelum bagaimana? Sesudah melakukan aktivitas bagaimana gitu. Nah, tanda-tanda vital itu ada apa aja? Bisa ada tekanan darah, nafas, nadi, dan suhu. Nggak usah diukur empat-empatnya. Kita bisa lihat nih, kalau orang disuruh jalan 2 meter, normalnya kan nggak apa-apa nih. Ya, tapi kalau jalan 2 meter tapi dianya ya kayak gitu itu berarti energinya bermasalah tuh, ngos-ngosan. Nafasnya kan cepat, nadinya juga akan cepat, lebih lebih cepat daripada yang sebelumnya gitu ya. Terus adanya gangguan pergerakan, itu dicek ini roomnya, dicek kemampuan sendinya. Normalnya kan gini nih, tangan, pergelangan aja wis. Pergelangan itu kan normalnya bisa, duduk mana gambarnya? Pergelangan ini kan normalnya bisa begini, fleksi ekstensi sama memutar satu sisi. Ya, terus ada pemeriksaan fisik yang menyeluruh lagi yang lebih lengkap. Nah, kemudian ada istilah yang disebut sebagai bed rest atau tirah baring. Tirah baring itu artinya kondisi di mana pasien itu harus istirahat total di tempat tidur. Tujuannya untuk mengurangi beban kerja tubuh dan mempercepat penyembuhan. Dianjurkan? Iya, dianjurkan. Tapi kalau terlalu lama, itu akan menyebabkan resiko yang negatif. Contohnya tadi atrofi atau ototnya jadi mengkerut ya, mengecil. Ada dekubitus atau luka tekan yang tadi saya sebutkan pressure ulcer. Terus ada penurunan kapasitas paru-paru. Ya, paru-parunya itu juga karena terbiasa flat, dia mengisinya nggak bisa maksimal, ya, itu akan menurun. Kemudian ada risiko trombosis vena dalam, nanti kakinya bengkak.
karena ada gumpalan-gumpalan udara yang masuk dalam pembuluh darah. Nah, setiap kebutuhan dasar itu akan kita buatkan asuhan keperawatannya. Asuhan keperawatan itu selalu terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, dan evaluasi. Pengkajian tadi ya, hal-hal yang perlu dikaji ada riwayat aktivitas, kemampuan mobilisasi, terus hambatan yang terjadi pada pasien, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, ada hambatan mobilitas fisik, ada risiko cedera, ada intoleransi aktivitas. Hambatan mobilitas fisik itu didefinisikan sebagai eh, dia yang nggak orang yang individu yang nggak bisa melakukan pergerakan karena ada gangguan di fisiknya, kayak tadi fraktur, terus kemudian kesleo, ya tendonnya putus, itu namanya hambatan mobilitas fisik. Tapi kalau intoleransi aktivitas itu yang bermasalah adalah energinya. Yang tadi saya contohkan kalau orang sakit jantung, jalan 2 meter udah ngos-ngosan gitu. Nah, itu namanya intoleransi aktivitas. Dia sebenarnya masih bisa bergerak secara fisik, ekstremitasnya itu nggak ada gangguan, nggak ada masalah, tapi mm, dia nggak mampu untuk bergerak karena energinya nggak ada. Intervensi yang bisa dilakukan dengan latihan room, edukasi dengan alat bantu mobilisasi. Kemudian evaluasinya memantau kemampuan mobilisasi pasien. ROM itu apa? ROM itu range of motion. Jadi melakukan latihan sesuai dengan range apa kemampuan pergerakan sendinya. Di hari ini misalnya apa nih? Nekuk, fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, kayak gitu. Nanti ada praktikumnya kok, Rom. Ini ada satu diagnosa lagi yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Itu kalau orang-orangnya mengalami ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas tadi seperti mandi, toileting, makan gitu. Itu namanya defisit perawatan diri itu. Nah, tanggung jawab kita sebagai perawat itu adalah memberikan salah satunya adalah memberikan pengaturan posisi tubuh pasien. Ada banyak yang akan saya jelaskan 7 aja. Fowler, semi-Fowler, SIM, lithotomy, Trendelenburg, dorsal recumbent, dan knicis atau genupectoral. Fowler itu bentuknya seperti ini, 90 derajat. Jadi orang duduk tegak. Semi-Fowler itu 45 derajat. Jadi semi itu di tengah-tengah antara 15 sampai 60 derajat. Polar dan semipolar ini diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas. Karena dengan posisi polar atau semipolar, maka kapasitas paru atau ekspansi paru, pengembangan paru-paru itu bisa lebih maksimal dibandingkan ketika dia tidur terlentang. Kalau dia tidur terlentang, itu ada faktor gravitasi yang akan menghambat, sehingga dibutuhkan posisi polar atau semipolar. Terus ini adalah posisi SIM. SIM itu bisa miring ke kiri atau kanan, eh, kayak memeluk bantal guling, tangannya ke belakang, terus kaki yang di atas itu ditekuk, tangan yang di atas itu ada di samping kepala, dia kayak meluk bantal guling kan. Sebenarnya paling enak itu miring ke kanan, karena jantungnya jadi bebas, bebas dari kanan gitu. Tapi mau miring kanan, miring kiri, tetap aja posisi ini namanya SIM. Nah, obat SIM ini bagus untuk bisa diberikan pada pasien yang akan diberikan obat-obat melalui anus atau suppositori. Ini adalah posisi Trendelenburg, posisi dengan kepala lebih rendah dari kaki. Kalau tadi Polar itu kepalanya lebih tinggi dari kaki ya, tapi bentuknya 90 derajat. 90 derajat. Tapi kalau ini nih menjungkel. Fungsinya apa? Untuk memberikan oksigen lebih banyak ke otak. Ini dorsal recumbent. Dorsal recumbent itu terbalik, berbaring terlentang, kedua lututnya ditarik di atas tempat tidur. Nah, posisi dorsal recumbent ini diberikan pada wanita yang akan dilakukan vulva hygiene atau
pembersihan vagina. Jadi vaginanya dibersihkan. Itu nanti posisinya dorsal recumbens. Kalau yang laki-laki Ibu penis hygiene nggak usah pakai dorsal recumbens. Kalau penis hygiene cukup dengan posisi supin biasa, terlentang biasa aja. Gitu ya, karena anatominya laki-laki dan perempuan kan berbeda. Nah, ini namanya posisi litotomi. Posisi litotomi itu hampir sama kayak dorsal recumbens, tapi kakinya nggak ditekuk, tapi kakinya diangkat. Ditarik ke atas ke bagian perut seperti ini. Ini posisi litotomi itu posisi untuk wanita yang mau melahirkan. Melahirkan nggak pakai ini, Bu? Enggak. Kalau pakai ini ketahan, masih belum terbuka sempurna vulvanya. Tapi kalau pakai ini, eh, kepala bayi nanti keluar dari sini, bisa lebih maksimal terbukanya. Itu makanya ada, kalau nanti kalian masuk maternitas, ada bed yang bentuknya seperti ini dengan penyangga kaki. Ini khusus kalau mau melahirkan atau mau kurat, pakainya ini posisinya. Terus knicis atau genopektoral, ini posisi menungging. Posisi menungging juga sebenarnya bisa untuk anus, cuman ya kayaknya lebih enak SIM deh daripada ini. Ya, buat buat apa namanya? Buat memberikan obatnya itu lebih mantap. Kalau ini masih agak tegang nih, nanti kalau diberikan apa namanya? Obat supos di sini nanti akan sedikit menegang otot ini. Tapi kalau posisi SIM enak. Udah. Hmm. Baik, sudah selesai penjelasan tentang aktivitas dan latihan. Habis ini kalian punya kewajiban untuk mengisi kuis. Kuis itu ada 10 soal pilihan ganda. 10 soal pilihan ganda yang harus dijawab. Batas waktunya sampai kapan? Sampai jam pelajaran habis. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar, nanti akan saya jawab. Begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.